Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya Anik Juliati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Blitar. Pembelajaran sosial dan emosional. Jadi, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini akan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yaitu A. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. B. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. C. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. D. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. E. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5. Kompetensi sosial dan emosional. 1. Kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua yaitu manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga yaitu kesadaran sosial, merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Yang keempat yaitu keterampilan berelasi, merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang berdasarkan atas kepedulian, mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama yaitu pengajaran secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosionalnya dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua yaitu integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Jadi tujuan kompetensi sosial emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim yang selaras dengan budaya sekolah. Lingkungan belajar di sekolah dan di kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya dan berfokus pada upaya untuk membangun hubungan dan komunitas. Kesadaran diri atau mindfulness. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan dengan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan, dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Teknik STOP merupakan teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, meredakan ketegangan, dan mengembalikan serta membangun fokus pada murid. Praktek STOP yaitu dengan cara guru mengajak siswa untuk berhenti sejenak melakukan aktivitas. Kemudian mengambil nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan, kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan selesai. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional.
Setelah mempelajari modul 2.2, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus terhadap materi pembelajaran yang saya ajarkan, tetapi juga fokus dan memperhatikan serta memahami sosial emosional para siswa. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi seorang guru penggerak. Kemudian kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu pembelajaran sosial dan emosional sangat mendukung budaya positif di sekolah. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, maka guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Pengalaman dan pemahaman terhadap modul 2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru bisa fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bisa digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga siswa bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah sebagai berikut. A. Peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. B. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. C. Penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid yaitu melalui pembelajaran sosial emosional secara eksplisit, terintegrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung sehingga siswa mampu melatih 5 kompetensi sosial dan emosionalnya. 2. Menerapkan budaya positif dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa. 3. Memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Kemudian bagi rekan sejawat, yaitu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Yang ketiga, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Terima kasih sudah menyimak video saya tentang pembelajaran sosial emosional. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.